Salam jumpa di channel Cerita Komik, channel yang akan merangkum cerita-cerita komik terbaru dan terbaik dari DC maupun Marvel untuk sahabat komik semua. Jadi, jangan ragu dan langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita tentang pahlawan-pahlawan super kesayangan kita semua. Cerita ini adalah lanjutan dari cerita edisi sebelumnya. Jadi bagi sahabat yang belum menonton edisi sebelumnya, bisa klik dulu playlist di tautan berikut untuk menyaksikan video sebelumnya. Clint dan Bucky memata-matai kehidupan Black Widow di rumahnya dari kejauhan. Clint tidak menyangka dia menemukan Natasha terlihat begitu bahagia. Dia menduga Black Widow sama sekali tidak dalam masalah. Mungkin dia memilih hidup seperti itu. Dia menanyakan apa rencana mereka. Bucky menjawab tidak ada rencana apa-apa saat itu. Dia kesal dengan sikap Clint yang tidak sabaran seperti anak kecil. Saat mereka melihat Natasha menuju garasi, Clint merasa itu saatnya dia menemuinya secara langsung. Natasha, atau saat itu lebih tepat dipanggil Natalie, tampak bernyanyi kecil sambil mengerjakan sesuatu di garasinya. Dia terganggu saat menyadari seseorang berada di depan garasinya. Dia bertanya, ada yang bisa dia bantu? Orang itu, yang tak lain adalah Clint, mengatakan bahwa dia sekedar lewat dan tertarik dengan motor keren yang berada di garasi wanita itu. Natalie memperkenalkan dirinya, seolah sama sekali tidak saling kenal sebelumnya. Mereka lanjut bercerita tentang motor, selanjutnya tentang impian. Clint mengatakan dengan rumah terbaik, motor termahal, Natalie tidak lagi terlalu punya banyak impian yang harus dia raih. Natalie membalas mengatakan hidup itu lebih dari sekedar motor dan rumah. Clint menanyakan tentang pekerjaan Natalie. Natalie mengatakan bahwa dia adalah seorang arsitek. Clint mengatakan kalau dirinya adalah keamanan freelance yang berkeliling dunia. Natalie kemudian bercerita sebelumnya mereka berada di Perancis sebelum dipindahkan ke sana 3 bulan yang lalu. Dia tidak terlalu ingat akan masa lalunya. Natalie mengatakan dia bahagia tinggal di sana. Seorang anak kecil lalu masuk ke dalam garasi. Natalie segera menghampiri dan menggendongnya. Dia mengatakan itu putranya, Stevie, yang selalu mencoba lari keluar. Clint dapat melihat ikatan yang kuat di antara keduanya. Tak lama, seorang pria menyusul yang diperkenalkan Natalie sebagai James, tunangannya. Clint lalu pamit dan berlalu sambil diawasi Bucky dari kejauhan. Clint dan Bucky bertanya-tanya, apakah Steve itu memang putra kandung Black Widow? Bagaimana mungkin jika dia baru menghilang 3 bulan, sementara Steve mungkin berusia sekitar 1 tahun? Tapi mengapa anak itu begitu mirip dengan Natasha? Clint juga tidak menangkap sama sekali isyarat bahwa perempuan itu mengenalnya. Natasha terlihat begitu bahagia. Dia bagai hidup dalam mimpinya yang sempurna. Clint merasa dia sama sekali tidak butuh diselamatkan. Malam hari di kediamannya, Natalie tampak sudah berpakaian rapi dan berdandan, bersiap pergi bersama James yang tengah menerangkan segala sesuatu yang penting kepada seorang wanita yang akan mengasuh Steve malam itu. Natalie juga mengatakan ada banyak makanan jika pengasuh bernama Helen itu merasa lapar, atau dia juga bisa memesan makanan dari mana saja. Dia juga mengatakan tidak akan pulang terlalu larut. Sementara Arquette melihat kehadiran Bucky dan Clint sebagai masalah, namun rekan-rekannya yang lain menganggap itu bukan sesuatu ancaman untuk saat itu. Apalagi setelah mereka melihat bagaimana Black Widow tidak terlihat mengenal Clint sama sekali. Mereka khawatir melakukan serangan terhadap Clint dan Bucky pada saat itu bisa memicu Black Widow. Yang lain lebih khawatir terhadap si pengasuh karena tidak ada yang mengenal dia. Lebih larut malam itu, di kota, Natalie melepas keperian James tunangannya dan memintanya untuk segera pulang. James selalu masuk ke dalam taksi dan berlalu. Saat Natalie akan masuk ke mobilnya, dia mendengar permintaan tolong dari dalam lorong gedung. Tanpa dia sadari, dia telah melangkah memasuki lorong itu. Dia menemukan seorang wanita tengah dikelilingi 5 pria menyeramkan. Pakaian yang dikenakannya sudah tidak beraturan. Salah seorang pria mengeluarkan perintah untuk menangkapnya. Pria lain segera menyerbu. Secara refleks,
Natalie membuka kalungnya dan menjadikannya senjata. Tak sampai di situ, dia menghajar para pria tersebut. Dia lalu menyuruh gadis itu untuk lari dan tidak usah menghiraukannya. Natalie tidak tahu mengapa dia memiliki kemampuan untuk menjatuhkan orang-orang itu dengan mudah. Salah seorang dari pria itu lalu menembakkan pistol, namun tetap tidak membuat Natalie gentar. Dia memberikan tendangan, merebut pistol dari tangan pria itu, lalu membuangnya setelah menelpon 911. Natalie pulang dan berterima kasih pada Helen. Helen kaget mendapati pakaian Natalie acak-acakan. Natalie mengatakan kalau pakaiannya tersangkut di pintu mobil. Dia menyapa kucingnya, Logan, lalu menjenguk putranya yang telah tertidur pulas. Dia lalu menyanyikan sebuah lagu untuknya. Seorang pria menatap peristiwa itu lewat monitor dan bertanya-tanya apa yang telah mereka lakukan. Natalie lalu menuju ke garasinya. Lalu tanpa dia sadari mulai mengerjakan sesuatu. Dia terkejut saat dia menyadari kalau dia tengah merakit bom. Sampai di sini dulu cerita kali ini, dan nantikan lanjutan ceritanya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan sampaikan kritik saran sahabat semua di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.